Iya, iya, iya. Pak Wayan sama Bu Marlin mungkin lain kali bisa dikumpulkan dalam bentuk MS supaya lebih mudah nanti saya mereviewnya jadi lebih banyak yang bisa dikomentari. PDF tetap bisa dibuat tapi jadinya terbatas. Tidak apa-apa, tetap saya koreksi, cuma lain kali. Full tim dari tim kerja. Oke, silakan kalau ada yang mau share screen lagi, ada yang mau ditanyakan. Rata-rata saya sudah oke sih dengan judulnya, asalkan itu kan menjabarkan tentang problematika itu sendiri. Ada mungkin satu atau dua judul yang saya komentari dengan apakah benar ini tentang problematika. Itu agak nyerempet-nyerempet dikit gitu, Bapak Ibu mungkin bisa lebih difokuskan kepada problematikanya. Jadi sebenarnya itu masalahnya apa seperti itu. Kalau itu tadi ya, jadi saya ulangi lagi, boleh dokumen analisis, boleh pakai human participant, yang penting konsisten. Dan itu tadi pesannya, kalau bisa sampai publish atau minimal submit saja dulu. Kalau dokumen analisis itu harapan saya akan lebih cepat untuk publish, karena kan Bapak Ibu tidak perlu turun lapang, tidak perlu ngurus etik juga, karena memang ada beberapa jurnal yang rewel ya, ini Pak Wayan ini berpengalaman, jurnalnya minta etik segala macam. Nah, kalau dokumen kan tidak perlu, Bapak Ibu bisa langsung menganalisis dan banyak bantuan analisis insya Allah akan kita bahas minggu depan. Cara mengerjakan literature review dengan cepat, pakai size space, pakai post viewers. Tapi yang sekarang kita belajar dulu cara menuliskan kerangka jurnalnya tersebut. Oke. Ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu. Izin Bunda, berarti untuk saya punya itu kan booming-boomingnya coaching di dunia pendidikan di Indonesia itu kan ketika Pak Menteri Mas Nadiem ini ya 5 tahun Ya, terakhir. Berarti benar. saya bisa mengambil space rank-nya itu di 5 tahun terakhir gitu ya Bun ya. Boleh. Boleh sekali, Bu. Boleh. Justru Siap. karena pada saat kita mengambil kurun waktu itu, di jurnal nanti atau tulisan kita, kita harus berargumen. Kenapa kok kurun waktu tersebut yang diambil? Jadi ketika Bu Mariam nanti bisa menjelaskan, saya mengambil jurnal yang terbit antara tahun ini sampai tahun ini berdasarkan mentoring atau coaching yang digagas oleh Menteri dimulai pada tahun berapa. Nah, seperti Siap. itu. Jadi apalagi kalau misalnya mau mengumpulkan pembelajaran online selama COVID. Nah, itu kan Bapak Ibu silakan mengumpulkan saja jurnal yang terbit mulai 2019 sampai 2022 mungkin. Hanya cukup 3 tahun saja. Tapi kan itu banyak sekali karena semuanya sedang menulis tentang COVID. Seperti itu. Jadi boleh, yang penting ada argumennya. Hmm, iya, Ya iya. Bunda, terima kasih. Sama-sama. Bu, Saya mungkin Bu Ria, silakan Pak berarti Parto. saya kemarin itu ada salah paham karena yang saya kirimkan itu untuk rencana penelitian. Jadi ini kerangka untuk artikel, Bu ya. Nggih, kerangka artikel, Pak. Jadi Oh, kalau rencana penelitian saya pikir kayak kalau untuk disertasi ini oke sekali, Pak. Tapi untuk hmm. diselesaikan dalam 1 semester kok Iya, saya iya, nanti iya, 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 nampaknya iya, Pak betul, Parto betul. akan terengah-engah ini kayaknya. Jadi kalau untuk Terima kasih, terima disertasinya, kasih. Ya, nggih, sudah bagus sekali, Pak, sudah oke. Jadi dari situ diambil saja satu variabel yang ya, kira-kira nanti kajian pustakanya bisa dikembangkan. Jadi ya. ketika ini sudah selesai, Bapak Ibu, kalaupun nanti tidak sampai publish ya, baru submit saja. Apa yang kita kerjakan dalam mata kuliah ini bisa langsung digabung menjadi disertasinya gitu, dijadikan kajian pustakanya. Jadi tidak perlu bekerja 2 kali seperti itu. Ya. Terima kasih, Bu Ria, terima kasih. Sami-sami Pak Parto. Nggih. Monggo Bapak Ibu silakan. Ada yang mau sharing lagi? Kok tak orang? Saya itu saya mohon maaf Oh, yang nggak apa-apa Pak. PDF-nya saya ke jadi saya tidak baru kemarin baru saya salah saya ini bagaimana Oh, manunya merevisinya ya. nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Mohon Nanti, nanti Bu kalau mm-mm. kalau kalau misalnya bagian-bagian mana yang perlu saya ubah, Oh, mohon yang di PDF ya arahannya. Pak ya. Pak Wayan bisa buka Yang PDF-nya. yang Word-nya ada saya kirim ke Ibu, eh, Oh, Bu kalau itu Ria. lebih baik saran saya nunggu minggu depan sekalian, Pak. Jadi karena ini kan harus direvisi. Ya, Nah, jadi daripada dikembalikan sekarang, nanti sekalian direvisi, dikumpulkan saja yang MS Word-nya. Nah, kalau di PDF ya. itu, kalau Pak Wayan download dibuka, itu kan ada yang kayak stabilo warna kuning itu, Pak. Saya kasih Iya. highlight. Nah, itu kan ada tanda bubble.
Seperti kalau di komik itu ada orang bicara, itu diklik saja, komennya ada di situ. Kalau PDF, Siap. kalau MS Word itu saya bisa membantu Bapak Ibu membetulkan mungkin ada kalimat paragraf kan sekalian. Cuma kalau PDF Hmm. hanya bisa mengomentari kontennya saja. Gitu. Jadi tidak bisa sampai ke Nanti technical saya isi-isinya. saya kirim Word-nya lagi ke linknya, Bu. Boleh, Bu? Oke, iya. Siap Pak. Nanti itu Hmm. sekalian dengan tugas yang berikutnya kok Pak. Terima kasih banyak. Oke, sami-sami. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang mau share screen? Tidak ada? Oke. Baik, kalau gitu kita mulai ke materi yang ini. Nah, di sini saya yakin Bapak Ibu, apalagi kalau yang sudah menerbitkan jurnal berkali-kali ya, ini sudah sampai hafal, kira-kira bagaimana sih aturan di dalam jurnal itu. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas dua hal, cara menuliskan pendahuluan dan juga cara menuliskan metodologi. Kenapa kajian pustaka itu dilewati? Karena biasanya ada beberapa jurnal yang tidak mensyaratkan kajian pustaka. Jadi literature review-nya itu digabung saja dengan introduction. Selain itu, sebaiknya kalau saya biasanya membimbing tesis, kalau disertasi mungkin caranya lain lagi. Tapi kalau membimbing tesis itu yang penting adalah bab 1 dan bab 3 dulu. Jadi pendahuluan dulu sama metodologi dulu. Ketika kita sudah mengetahui rumusan masalah dan kita sudah tahu bagaimana caranya rumusan masalah tersebut terjawab lewat metodologi, baru yang tengah-tengah kajian pustakanya ini diisi. Seperti itu. Jadi itu akan lebih efektif. Begitupun dengan cara menulis jurnal, yang penting Bapak Ibu sudah tahu dulu bab 1 sama bab 3-nya, nanti bab 2-nya itu bisa dikerjakan sembari melengkapi yang bab 4 dan bab 5. Seperti itu. Okay? Baik, kita mulai. Sebelumnya Bapak Ibu pasti sudah sampai hafal ya. Generic structure of a journal article. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang abstract writing, cara menulis abstrak, lalu meringkas atau merangkum paragraf, lalu menulis pendahuluan, dan juga menulis metodologi. Kalau PowerPoint ini bisa digunakan. Tapi untuk pertemuan hari ini kita bahas dulu cara menulis pendahuluan dan metodologi. Oke. Bagian dari jurnal, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita membagi jumlah kata di dalam potongan-potongan seperti ini, we divide in chunks, it will be easier to do. Jurnal itu minimal 6.000 kata dan maksimal 9.000 kata. 10.000 kata. Nah, itu rata-rata berarti jurnal itu panjangnya hanya sekitar 10 sampai 11 halaman saja. Jadi untuk pendahuluan itu cukup 2 halaman awal saja, lalu metodologi cukup 1 halaman. Sisanya, Bapak Ibu harus lebih menekankan pada penelitian diri sendiri. Diperbanyak di bagian hasil dan sudah menentukan seperti ini, maka kita akan lebih mudah untuk memperkirakan waktu kerja kita untuk menulis sebuah jurnal. Untuk abstrak ini 200 sampai 250 kata. Diusahakan tidak lebih dari itu gitu ya. Karena terutama ada jurnal yang sangat pelit sekali 150 kata. Jurnal itu isinya apa saja? Isinya tujuan utama, metodologi, hasil utama, dan kesimpulan. Di sini sudah saya berikan juga tensesnya. Kalau abstrak pakai simple, present. Kalau pendahuluan pakai present. Kalau metodologi pakai past. Jadi ketika Bapak Ibu nanti kalau yang bahasa Inggris ini sudah pasti lancar ini Pak Mas Udi, Pak Parto juga. Nah, kalau Bapak Ibu yang lain meletakkan ke Google Translate, biasanya Google Translate dan tentang tenses. Jadi harapannya Bapak Ibu ini akan merevisi tensesnya sendiri. Kata saja. Ini biasanya cukup 1 atau 1,5 halaman seperti itu. Nah, di sini kita jadikan satu tabel karena pendahuluan yang digabung dengan kajian pustaka dan ada juga pendahuluan yang dipisah dari kajian pustaka seperti itu. Rata-rata ini
kata. Isinya apa saja? Ada hipotesis, kalau kuantitatif, ada approach, dan lain sebagainya. Metodologi dan materials. Ini pendek sekali, cukup 500 sampai 1000 kata. Dia isinya sampling, data collection, dan pengukuran. Lalu selanjutnya kita ke hasil 500 kata, diikuti dengan discussion 1000 sampai 1500. Conclusion ini rata-rata 500 sampai 1000 kata. Sedangkan judul maksimal 15 kata, tidak lebih dari itu, oke? 8 sampai 15 kata. Jadi kalau judul itu terlalu panjang, itu biasanya akan withdraw readers' attention. Kalau misalnya dalam tesis atau disertasi, judul itu kan lengkap. Penelitian di mana, kelas apa, kota apa, kecamatan, dan lain sebagainya. Maka hal itu biasanya tidak berlaku di jurnal. Jurnal itu saya pernah menemukan dia jurnalnya tentang minat baca di sebuah universitas di Yogyakarta gitu ya. Tapi judulnya pendek aja, cukup Reading Interest in Digital Age gitu aja. Minat baca era digital. Padahal di dalamnya ini kompleks sekali, kuantitatif, sampai 1000 partisipan dan lain sebagainya. Jadi yang penting judul ini menarik minat pembaca. Tidak ada? Oke, baik. Nah, di sini yang paling penting pada saat mengirimkan jurnal atau menulis jurnal itu adalah abstraknya dulu. Kenapa? Ya, di pertemuan selanjutnya, cara mencari jurnal tujuan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah selesai menulis, itu kan biasanya bingung. Bu, ini enaknya dikirim ke jurnal mana ya? Seperti itu. Nah, daripada nyari jurnal satu-satu, nah ini saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, ada yang namanya jurnal finders. Publisher-nya atau penerbitnya. Seperti dari Elsevier, dari Wiley and Sons, lalu Prosedia, lalu apalagi Taylor and Francis. Nah, mereka itu semua punya jurnal finder. Syaratnya untuk bisa menggunakan jurnal finder itu apa? Syaratnya adalah menulis abstrak dengan baik. Jadi kalau dengan baik, yang maksimal 250 kata itu tadi, abstraknya tinggal di copy paste, ditaruh di dalam sebuah kotak seperti Kita bisa lihat di sini Nah, ada dua proses. Bapak Ibu diberikan jurnal yang sesuai dengan jurnal tujuan Bapak Ibu sekalian. Isinya abstrak itu apa? Ada tujuan, metodologi, temuan, dan implikasi. Sedangkan keywords ada 3 cara menuliskan yang berbeda-beda. Keywords boleh ditulis secara alfabetis, urut A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Ada yang dari umum ke khusus, general to specific. Ada yang keluar duluan itu yang dituliskan di awal. Jadi yang baris pertama itu ditulis dulu, lalu disusul baris kedua, dan lain sebagainya. Ini yang benar yang mana, Bu? Tiga-tiganya benar. Tapi reviewer jurnal itu memiliki cara revisi, cara pandang yang berbeda-beda. Jadi ketika Bapak Ibu sudah semangat nulis alfabetikal gitu ya, padahal katanya Bu Ria itu nulis keywords harus alfabetikal. Nah itu berarti beliaunya pakai yang model umum ke khusus. Jadi nggak usah broken hearted gitu, nggak usah menggerutu. Jadi ya udahlah tinggal direvisi aja. Yang namanya jurnal itu Bapak Ibu akan selalu direvisi, akan selalu dicoret-coret. Meskipun itu tulisannya sudah kalau ngumpulkan jurnal itu ya sudah pasti dicoret-coret. Karena memang itu adalah pekerjaannya reviewer gitu. Tapi dengan mempelajari general structure ini, generic structure ibaratnya bangunan rumah, itu kita sudah punya bangunan yang stabil, sudah ada temboknya, ada pintunya, ada jendelanya. Kalau misalnya mau dihias, ditambah pagar, tambah AC, segala macam, nah itu kita nambahnya nggak susah-susah. Karena kita sudah betul di awalnya. Contoh bentuk abstrak yang benar seperti apa? Nah, itu ada di sini. Silahkan diamati dulu. Bapak Ibu, saya beri waktu 2 menit, cukup ya. Silahkan diamati. Lalu jawab. Maksudnya yang warna hitam ini apa? Lalu merah, biru, hijau, dan lain sebagainya. Ini kira-kira bagaimana?
menjawab ini. Mohon izin Bro ya. Coba. Silakan Pak Mas Budi, gimana? Iya, yang hitam itu kalau saya coba baca itu adalah pangan. Kemudian yang merah itu semacam tawaran ini apa namanya? Untuk mengatasi permasalahan dari problematika, dan yang biru itu adalah metode atau pengambilan datanya. Yang hijau jelas sudah hasil dari penelitian dari jurnal ditulis ini. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mas Odi. Ya, jawabannya sudah cukup benar ya. Nah, abstrak yang baik itu harus ada background atau fenomena, lalu aims, tujuan, metodologi, findings, temuan. Kalau ada temuan unik, silahkan boleh ditulis, boleh enggak, makanya saya kasih tanda kurung. Dan yang terakhir, implikasi. Sering sekali sebagai reviewer, tidak mewakili hal-hal ini. Jadi abstrak itu langsung comot saja dari bagian pendahuluan, langsung ditempel di situ. Nah, itu sudah jelas jurnalnya nanti rawan untuk di-reject. Gitu, nggih? Nah, jadi jurnal yang baik itu ada pendahuluan atau fenomenanya. Fenomena ini yang langsung ke problematika itu seperti yang jadi di sini judulnya misalnya memberdayakan sekolah setara, pandangan dari pengalaman guru dan siswa. Maka fenomenanya langsung, kesetaraan pendidikan di Indonesia masih menjadi perdebatan karena warga tertentu tidak dapat bersekolah di sekolah formal. Sekolah kesetaraan dibangun untuk menyediakan kursus yang memperluas kesempatan kerja. Jadi ini maksudnya sekolah kejar paket. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan kita langsung menjelaskan ke fenomenanya itu. Langsung merujuk, tidak bertele-tele, nggak perlu kita tulis sekolah setara adalah, pengalaman guru adalah, nggak usah. Langsung ke fenomenanya. Menyediakan sekolah kesetaraan atau sekolah kejar paket yang diperuntukkan untuk seluruh orang, seluruh warga dari usia manapun untuk bisa sekolah sehingga dapat ijazah yang memperluas kesempatan kerja. Itu sudah background fenomena. Lalu yang merah ini itu adalah rumusan untuk kalimat. Seringkali saya menemukan abstrak, rumusan masalah, dan tujuan itu ditulis 2 kali. Jadi tidak perlu Bapak Ibu. Cukup tujuannya saja. Karena kalau kemarin Bapak Ibu sudah mengerjakan overview dengan benar, tujuan itu kan ya bentuk kalimat berita dari rumusan masalah. Jadi langsung ditulis rumusan masalah penelitian ini adalah, penelitian ini bertujuan untuk, itu kan abstrak dibatasi maksimal 250 kata. Begitu, nggih? Nah, jadi cukup langsung ditulis tujuannya saja. Ketika sudah ada fenomena, ada tujuan, kita yang biru-biru ini benar sekali kata Pak Mas Odi tadi, ini adalah metodologi. Jadi metodologi kita yang 1000 kata itu tadi, siswa 8 orang. Data dianalisis secara tematis, nah cara analisa datanya juga sudah ada, dengan dipandu oleh kerangka teoritis tentang pemberdayaan sekolah. Titik. Jadi kalau Bapak Ibu amati di sini sudah lengkap, sudah ada desain penelitian, lalu metode pengumpulan data, cara menganalisis. Jadi tidak perlu lagi ditulis studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Ya semua orang sudah tahu kalau studi kasus itu sudah pasti kualitatif. Jadi perlu dipersingkat lagi biar tidak redundant gitu ya atau mengulang-ulang.
Metodologinya ada seperti ini. Karena tadi rumusan masalahnya ada 2, maka hasilnya juga harus ada 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1, guru mampu menyesuaikan materi pembelajaran secara mandiri untuk mendukung kebutuhan siswa, sedangkan di sisi lain siswa kesulitan belajar karena usia, latar. Tadi kan rumusan masalahnya 2, menggambarkan kemampuan guru dan menerangkan kesiapan siswa. Di sini kita jawab bahwa gurunya itu sebenarnya sudah mampu, tapi siswanya yang belum siap. Terlihat jelas bahwa guru dan siswa berupaya agar sekolah kesetaraan dapat berjalan dengan bantuan yang terbatas. Muda itu ada yang usia 14 atau 15 tahun, tapi paling tua ada yang sampai 45, ada yang sampai 50, dan itu mereka semua belajar dengan satu buku yang sama. Nah, itu kan guru kesulitan. Gimana nih caranya mengajar orang dengan latar belakang yang berbeda-beda seperti itu. Ini struggling, hasil studi ini menyiratkan perlunya meninjau kembali pemberdayaan sekolah kesetaraan untuk mendorong kesetaraan pendidikan. Titik. Jadi dari membaca abstrak ini saja, Bapak Ibu sudah tahu bahwa tulisan atau jurnal itu tadi tentang problematika sekolah kejar paket yang ada di Kota Malang. Problemnya dialami oleh guru dan juga siswa itu sendiri. Jadi ketika nanti Bapak Ibu misalnya mau download dari Scopus atau dari mana tapi tidak bisa di-download karena harus berbayar, ketika penulisnya ini sudah bisa menulis abstrak yang benar, maka sebenarnya nggak perlu download itu, kita sudah tahu isinya jurnal itu tentang ada 5 buah frase yang seperti ini. Nah, ini silakan Bapak Ibu amati dulu, memberikan warna-warna di tulisannya sendiri. Kalau saya biasanya seperti itu, karena dan harus diringkas lagi. Misalnya ketika saya memberi warna, warna birunya kok enggak muncul. Oh, berarti abstrak saya belum ada metodologinya. Terus ada lagi ketika diberi isinya tentang, jadi silakan diamati Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, monggo. Kalau misalnya sedang menulis jurnal atau sedang menyiapkan abstrak untuk ujian seminar proposal, sebagainya, abstraknya bisa dicek sendiri. Jadi tidak perlu menunggu-nunggu lagi, soalnya nunggu reviewernya kok lama, promotornya kok lama. Nah, cara ini bisa dicoba untuk mengecek abstraknya sendiri. Kalau ini sudah ada semua dan jumlahnya sudah proporsional, maksudnya yang hitam ada, merah, biru, itu berarti bisa dibilang abstraknya sudah oke. Untuk warnanya terserah ya Bapak Ibu, enggak harus merah, biru, hijau. Mau kuning boleh, orange ya boleh. Ini hanya untuk membedakan saja. Bu Oke, ada Lia, mungkin saya tanya monggo, Bapak. sebentar. Silakan. Untuk menentukan kata kunci, nah ini kan untuk kesetaraan, kebutuhan belajar, materi pembelajaran, Oke. pemberdayaan sekolah, dan studi kasus. Itu kira-kira yang menjadi pertimbangannya seperti apa, Bu? Oke, baik Pak Parto. Terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau kata kunci ini umumnya pertimbangannya 2, Pak. Yang pertama, carilah kata kunci. Kira-kira kalau orang cari di Google Translate, itu jurnal kita keluar di halaman pertama. Jadi caranya seperti itu. Jadi misalnya orang sedang mencari jurnal itu kan pasti yang dia cari yang umum-umum seperti materi pembelajaran, learning difficulties, kesulitan belajar, lalu apalagi nih, studi kasus. Tapi jangan hanya yang umum saja, keunikan dari studi kita, yaitu tentang sekolah kesetaraan dan juga pemberdayaan sekolah, ini kan materi yang unik, nggih. Nah, itu juga harus dimasukkan.
Jadi kata kunci ini menyeimbangkan antara kemungkinan yang akan dicari oleh orang banyak dan juga bagaimana untuk menunjukkan baru gitu, belum pernah ada. Jadi dua-duanya harus dimasukkan, Pak. Kalau semuanya terlalu unik, kita bayangkan orang cari di Google Search atau Google Scholar akan jarang sekali menggunakan kata kunci kesetaraan, pemberdayaan. Nanti yang keluar malah seperti woman empowerment, human rights. Tapi ketika kita memasukkan yang umum-umum, learning difficulties, maka diharapkan apa yang kita tulis ini ketika di Google orang tuh dia muncul di halaman pertama. Jadinya nanti dibaca, di-download, disitasi. Seperti itu Pak pertimbangannya. Jadi Jadi antara kayak Mm-mm. pemakaian hashtag gitu ya kira-kira Bu ya. Oh iya Pak, benar. Benar sekali. Jadi seperti itu nggih Bapak Ibu, maksimal 5 frase. Ini secara alfabetis. Jadi kalau besok-besok ngumpulkan, katanya Bu Ria disuruh alfabetis tapi kok dicoret-coret. Nah ini misalnya reviewernya mungkin memandang bahwa harus dari umum ke khusus kayaknya. Jadi habis materi pembelajaran umbrella term gitu ya, dia luas sekali. Lalu di bawahnya orang belajar materi pembelajaran itu kan ada learning difficulties. Ada yang memandang seperti itu. Ada yang based on appearance, tapi itu jarang sekali. Kalau based on appearance biasanya mungkin ini yang atas-atas sekolah formal, diikuti dengan kesiapan siswa. Yang muncul duluan itu ditulis urut di keywords, tapi jarang sekali yang menggunakan appearance antara alfabetis atau umum ke khusus seperti itu. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ya, Monggo. mohon izin bertanya Iya. Bu Dia. Mm-mm. Eh, apa nama judulnya ya Bu Dia? Iya. Di- Heeh. Nah, kalau saya melihat, karena kan ada beberapa pandangan atau beberapa penjelasan yang Mm-mm. pernah saya dengar, mohon koreksinya, Mm-mm. bahwa kata kunci itu juga bisa mau jadi yang kita teliti terkait dengan katakanlah di judul. Saya melihat di apa namanya dari judul ini kan tidak Mm-mm. ada kesetaraan, tidak nampak tuh maksud saya. Mm-mm. Kemudian apa namanya kesulitan belajar gitu ya. Mm-mm. Atau apakah memang harus di judul Mm-mm. atau kita harus baca dulu baru tahu variabel dari penelitian tersebut. Seperti Oke. itu, Bu ya. Oke, terima kasih Pak Mas Odi. Nah, kalau variabel harus tampak di judul seperti yang saya utarakan tadi, itu biasanya khas untuk skripsi karena memang harus jelas dan untuk audiens tertentu. Kalau dulu dosen saya suka bercandanya, yang baca disertasi itu paling ya cuma 5 orang. Sampean sendiri, promotornya 2, pengujinya 2. Jadi audiens tertentu seperti itu. Tapi kalau jurnal, ini kan kita ingin dibaca oleh orang, bukan kalau dari jurusan biologi ya. Kalau Bapak Ibu sering baca novel ada tulisannya Harry Potter and the Sorcerer's Stone gitu. Nah itu kadang-kadang orang-orang dari jurusan biologi itu saya pernah lihat microbiology and the apa bla 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 .2. Dia bikin seperti judul novel seperti itu. Jadi itu bisa menarik Pak Mas Odis. Sependek pengetahuan saya ini biasanya jarang sekali memang jurnal yang mencerminkan variabel atau isi. Yang penting dia ini hook, withdraw the interest gitu ya, menarik perhatian pembaca sehingga orang kita kan juga kalau lihat jurnal dilihat judulnya wah ini kok kayaknya keren ini gitu dan orang tuh sudah lupa bacanya. Nggak apa atau tidak. Biasanya seperti itu. Jadi memang ada pembagian yang jelas antara disertasi, tesis dan juga tulisan yang jurnal ini. Karena kalau di disertasi nanti Bapak Ibu, saya yakin abstraknya itu bisa 2 halaman sendiri. Jadi tidak mengikuti aturan yang 250 kata. Dan memang aturannya seperti itu. Abstraknya sampai 2 halaman. Jadi 1 bab, 1 paragraf. Seperti itu. Sampai 7 paragraf abstraknya. Jadi memang berbeda aturannya. Seperti itu Pak Mas Udi. Baik. Nggih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini namanya kan generic structure ya, struktur. Kalau Bapak Ibu sudah pegang struktur dasar,
abstrak tuh mau pakai bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Jepang, Jerman, Madura, nah itu semua bentuknya akan sama. Contohnya kayak gimana? Ketika dia ditranslate, dia bentuknya juga sudah seperti ini. Empowering Equivalency School. Be in Spanish, harus dalam bahasa Spanyol. Nah, kayak gitu tuh gimana? Jadi jangan khawatir, pokoknya kalau abstraknya sudah oke, taruh Google Translate, dia bentuknya tidak akan berubah banyak. Seperti ini, equality in Indonesian education remains debatable ketika kita bandingkan. Kesetaraan pendidikan di Indonesia masih menjadi fenomenanya ada, rumusannya ada, metodologinya juga tidak hilang, ada hasil, ada juga implikasi. Tugas Bapak Ibu cuma satu, mengatur lagi kata kunci. Karena kan tadi alphabetical, studi kasus itu kan paling belakang, S. Tapi kalau ini kan case tadi, huruf C ini ada bolak-balik kata kunci aja karena Google tidak melakukan itu. Nah, tapi gampangnya ya ini. Jadi ketika mengalami writer's block atau bingung gitu ya, pokoknya ditulis aja dulu. Ketika kita sudah mengikuti struktur generik, mau ditranslate ke bahasa apapun, insya Allah hasilnya sama dan sudah rapi. Nah, ini silakan diamati. Employed through interviews, gurunya 2, studentnya 8, dianalisis secara tematik, dan lain sebagainya. Ininya saja yang dibolak-balik. Case study, empowering, equivalency, learning difficulties, learning materials. Seperti itu. Oke, monggo kalau ada. Kalau yang backgroundnya bahasa Inggris, saya rasa tidak ada masalah. Tapi di sini kan kemarin ada yang bahasa Indonesia, ada yang ekonomi, ada yang sosial. Nah, sekarang sudah worry not, gitu ya. Tidak usah bingung. Pokoknya sudah pegang struktur itu sudah oke. Tidak ada? Oke, baik. Sementara belum. Oh, sementara belum. Oke. Oke, Bu Mariam dan Bapak Ibu semuanya. Di sini dilihat. Sekarang setelah abstrak sudah selesai, nah itu kemarin saya lihat Bapak Ibu sudah oke menuliskannya, bahkan ada yang qualifier dan reservation. Wes daripada bingung, sekarang langsung saja ke contohnya. Nah, di sini kalau saya tuh suka diwarna-warnain seperti ini ya, Bapak. Satu-satu dan lain sebagainya itu menunjukkan bahwa untuk setiap satu komponen ini kita hanya butuh satu kalimat saja. Jadi Toulmin model of argumentation itu digunakan minimal harus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalimat saja. Contohnya bagaimana? Seperti ini. Nah, pertama ini claim, thesis, statement. Ini kalau yang bahasa Inggris sudah sampai ngelontok. Yang depan. Oleh karena itu ini nyambung antara writing dengan reading. Kenapa kok readingnya TOEFL itu ada tips dan trik segala macam? Ya karena mereka ini nulisnya sudah terstruktur. Makanya jawabannya ini gampang dicari.
Kalau topik statement itu ya sudah pasti di sini. Kalau contoh supporting statement ada di mana. Jadi nyambung. Integrated antara reading dengan writing. Nah, sekarang tugas kita ini cara menulis yang baik itu bagaimana. Yang pertama di sini harus ada claim dulu, thesis statement, deduktif. Tuntutan publikasi menjadi masalah kritis bagi sejumlah peneliti dan akademisi di Indonesia. Itu thesis statement kita. Kita sudah mengklaim gitu ya. Lalu klaim ini kita sambung dengan data. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan pola tulisan, 1, sumber literatur yang terbatas, 2, dan juga banyaknya beban kerja, 3. Karena kita mengemukakan 3 data, maka kita harus memberi warrant, garansi bahwa 3 data ini ada faktanya. Disinilah Bapak Ibu mulai memasukkan sitasi-sitasi itu. Karena tadi kan ini perbedaan pola tulisan 1, sumber literatur terbatas 2, beban kerjanya banyak 3. Yang pertama kita uraikan. Akademisi dan peneliti Indonesia cenderung menulis secara induktif, ini menurut siapa? Yang bertentangan dengan standar tulisan internasional yang mengharapkan argumen deduktif. Titik. Lalu langsung yang kedua, sumber literatur yang terbatas ini kan. Dalam hal literatur, tidak semua jurnal dapat diunduh karena apa. Dan itu diberikan sitasi siapa yang bilang seperti itu. Tambah lagi 1. Hal ini diperburuk dengan banyaknya beban kerja akademisi yang diberikan oleh, nah ini oleh siapa? Silakan dilanjutkan sendiri. Oleh atasan, oleh teman kerja, atau oleh siapa? Nah itu menurut siapa lagi? Jadi di sini Bapak Ibu punya claim, topik, deduktif, thesis statement, di mana Bapak Ibu ini punya opini dan juga data. Datanya ini ada garansinya, warrant itu tadi. Diambil dari fakta-fakta yang ditulis oleh orang lain. Sebenarnya sampai yang biru ini saja sudah cukup dan Bapak Ibu bisa langsung reservation yang paling belakang. Reserve yang hitam paling bawah ini, hal ini membuktikan bahwa kurangnya publikasi oleh para akademisi dan peneliti Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh tingkat produktivitas karena dipengaruhi macam-macam tadi. Tapi kalau sekiranya Bapak Ibu kurang yakin, tengahnya ini boleh ada backing dan juga qualifier. Misalnya setelah biru ini ditambah yang hijau. Sebuah studi yang dilakukan oleh Ibu Siti Mariam misalnya, menunjukkan bahwa peneliti Indonesia kenapa. Studi ini mengungkap adanya apa. Jadi satu jurnal itu bisa Bapak Ibu explore ke dalam 2 kalimat. Menunjukkan critical thinking. Jadi tidak hanya memasukkan sitasi-sitasi saja. Setelah itu ditambah lagi misalnya qualifiernya, karena namanya qualify, maka di sini Bapak Ibu mulai memasukkan beberapa sitasi, 2 atau 3 boleh. Temuan studi ini senada dengan beberapa penelitian lain yang menunjukkan bahwa apa, itu sesuai Aryani, Asih, dan Asih et al. Dan lain sebagainya. Maka satu paragraf ini sudah wrap up, sudah utuh, bahwa orang baca paragraf ini aja udah paham kalau tulisan kita ini tentang kesulitan publikasi bagi akademisi Indonesia. Ciri paragraf yang baik itu ketika dia dicabut dari keseluruhan teks, dia ini bisa berdiri sendiri. Orang itu sudah paham maksudnya seperti apa. Bu, kalau mau lanjut ke paragraf 2 gimana? Nah, caranya biar coherence gitu ya. Kalau saya biasanya mengambil beberapa kata yang ada di kalimat terakhir. Misalnya, hal ini membuktikan bahwa kurangnya publikasi oleh para akademisi dan peneliti Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh tingkat produktivitas. Nah, ini saya ambil satu kata saja, misalnya produktivitas. Penelitian mengenai tingkat produktivitas pernah dilakukan oleh, nah jadi paragrafnya itu nyambung gitu loh. Dari paragraf ke paragraf tuh orang bisa mengikuti. Nggak menggelambiar kemana-mana seperti itu. Ini sama seperti tadi Bapak Ibu karena sudah struktur generik, struktur dasar ketika ditranslate dia hasilnya sama. Bu, mohon maaf sebentar sebelum Mana, lanjut. Monggo. Pak masih mute suaranya. Ya, ada rame nanti aja saya nanti. Nggih. Oke. Ya. Oh iya, mumpung kosong gini. Iya. Ini diletakkan di mana ya paragraf ini, Bu? Di bagian mana dari jurnal? Oh nanti Pak, ini biasanya ada di pendahuluan. Nanti setelah ini akan dijelaskan bagaimana cara. Insya Allah asal mengikuti generik ini akan lebih mudah untuk memproduksi artikel yang siap kirim. Tapi sekali lagi ini namanya struktur dasar. Ketika nanti dicoret-coret oleh reviewer, katanya Bu Dia ini loh nggak boleh diberikan sitasi di awal-awal. Dia ini harus topik. Tapi ternyata ada
reviewer yang minta ini kok klaim yang sangat strong sekali, harus butuh sitasi, ya sudah Bapak Ibu tinggal menambahkan begitu saja. Jadi ini fungsinya untuk memberikan panduan ketika kita ini insya Allah dicoret-coret oleh reviewer itu ya, coretannya tidak banyak. Karena tadi itu paragrafnya sudah runut, sudah bagus. Bayangkan kalau tulisannya itu tidak menggunakan model of argumentation seperti ini, masih kemana-mana, nah itu yang direvisi akan lebih banyak lagi. Monggo silakan diamati dulu kalau ada pertanyaan. Yang membuat kita susah menulis itu kan kadang Bapak Ibu ini saya percaya sudah membaca terlalu banyak jadinya nulis ini sampai bingung apa yang mau ditulis, mau nulis dari mana. Tapi kalau kita sudah membuat sistematika seperti ini, sudah dikerangkakan bahwa oh ternyata Felis itu satu paragraf cukup 8 kalimat saja. Di 8 kalimat itu, supporting statement itu ada di tengah-tengah. Sitasi-sitasinya ada di tengah. Karena kadang ada jurnal yang minta bahwa pendahuluan minimal 15 sitasi. Nah itu kan biar kita nggak pusing, ya udah tinggal bikin aja. Berarti pendahuluan saya harus 5 paragraf. Satu paragraf saya harus memasukkan 3 sitasi. Sudah begitu saja. Jadi menulis jurnal itu kalau kita mengikuti review. Mohon izin, Bu bisa Silakan. bertanya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mm-mm. Saya pernah membaca beberapa referensi yang mencoba eh, memberikan perbedaan berhubungan dengan penyajian eh, riset problem atau bagian latar belakang berhubungan dengan karakteristik pendekatan kualitatif dan kuantitatif, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Bahwa aku itu menjelaskan bahwa kalau kuantitatif itu dimulai dari uh, problemnya karena Mm-mm. dia adalah bersifat bukan preskriptif. Kalau kuantitatif kan bukan kualitatif kan bukan normatif, dia kan lebih preskriptif. Sedangkan kualitatif kan dia lebih fenomenologis gitu Bu ya. Kalau dari beberapa ulasan buku itu. Nah, dalam penyajian latar belakangnya itu justru kalau kuantitatif memang lebih deduktif, Mm-mm. memberikan bagian awal itu sebagai klaim thesis statement. Mm-mm. Tapi Benar. kalau kualitatif cenderung dia lebih problem dulu, kemudian ada beberapa data dan literature review dan bagaimana thesis statement. Bagaimana Bu menurut pandangan Ibu mengenai referensi yang saya baca? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hamid. Eh, ini dengan metodologi penelitian itu sendiri, active inquiry, pokoknya yang tidak sampai tentang mendalami seseorang, itu deduktif masih sangat disarankan. Pengalaman saya seperti itu. Kecuali dia ini sesuatu yang sangat grounded, seperti etnografi, kolaboratif etnografi, reflective diary. Nah, seperti itu baru dia bersifat induktif. Tapi fungsinya pendahuluan ini adalah untuk menarik perhatian gitu ya. Jadi dia ini harus ada hook. Sesekali boleh kita memunculkan yang induktif itu, terutama ketika kita membahas tentang penelitian terdahulu. Jadi kan itu diungkapkan dulu penelitian terdahulu apa saja, lalu kita simpulkan di bawah kan Pak ya. Dari penelitian-penelitian di atas, mereka sama-sama menunjukkan bahwa, tapi itu ketika orang sudah tenggelam di dalam tulisan kita gitu. Jadi kalau di awal itu sudah diberikan sesuatu yang terlalu banyak puzzle gitu, jadi orang akan kebingungan dalam membacanya. Jadi boleh sih Pak diselang-seling seperti itu, bisa. Tapi kalau sepengetahuan saya memang deduktif itu masih diutamakan, terutama ketika tulisan kita itu dibatasi maksimal 9.000 kata. Tapi benar Pak Hamid, bukan berarti semuanya harus deduktif, akan menjadi monoton juga. Jadi nanti akan ada suatu titik yang reviewer bilang, tolong dong ini dijabarkan, dieksplor lagi. Nah itu berarti dia minta yang diinduktifkan. Oke, terima kasih Bu atas Oke, penjelasan. sama-sama Pak. Boleh dua-duanya boleh. Oke. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi. Prof, ngapunten Prof. Silakan Bu Ika. Nggih. Jadi
ini terima kasih sekali, ini pencerahan sekali bagi saya. Jadi selama ini saya menyadari kalau penulisan paragraf saya itu bisa dibilang masih kocar-kacir. Jadi di sini saya baru sadar kalau ternyata di awal paragraf itu dimulai dari sebuah klaim atau tesis statement. Jadi kalau klaim atau tesis statement itu berasal dari general statement atau boleh dari pendapat kita pribadi. Karena pernah itu ada yang menyatakan jangan ini masukkan pendapat pribadi tidak apa-apa, tapi nanti disupport oleh data. Begitu, Prof. Terus yang kedua, Prof, kadang kita sudah nulis, Prof, tapi seperti over over apa berlebihan dalam satu paragraf itu terlihat banyak sekali tulisannya dan biasanya saya pernah direview untuk terlalu banyak jadikan 2 paragraf seperti itu, Prof. Oke. Itu gimana untuk mengatasi Baik. reviewer yang seperti itu, Prof? Baik, terima kasih Bu Ika. Saya dipanggil Bunda aja, Bu. Enggak, Prof. Belum Prof soalnya. Dipanggil Mbak juga nggak apa-apa loh, Bu. Hampir, Oke. hampir. Masya Allah, amin. Pak Par, Doa itu Pak. doa, Prof. Amin, amin. Iya, iya. Oke, jadi begini, Bu. Kalau misalnya itu tadi apa terlalu panjang, biasanya itu kalau penelitian terdahulu ya Bu ya, penelitian terdahulu kan nggak hanya cuma 1 atau 2, biasanya ada 6 gitu. Nah itu kita pecah menjadi 2 paragraf yang berbeda. Seperti itu Bu Ika. Nah terus pertanyaan yang pertama tadi apa sampai lupa jadinya. Gimana Bu? Yang klaim. Yang klaim Oke. itu berasal dari general statement atau bisa dari pendapat kita pribadi, Prof. Oke, Bu. Jadi kalau Bu Ika tadi yang baru ditanyakan ini adalah yang saya contohkan itu Bu. Jadi yang seperti ini itu adalah pendapat kita pribadi, tapi kan kita ini masih dalam rangka menulis ya, masih sebagai researcher. Maka pendapat kita pribadi itu harus diikuti dengan data-data ini dari siapa saja, begitu. Tapi kalau misalnya klaimnya terlalu strong atau ini kok klaimnya berani sekali ya, atau di generalisir ini harus ada dasarnya, biasanya reviewer akan meminta tolong tambahkan sitasi di jadi sebenarnya dua-duanya boleh, Bu. Tergantung apa yang kita klaim. Nah, masalah kedua itu yang biasanya membuat kita agak sulit Scopus itu adalah tulisan kita terlalu banyak mengutip atau menyadur definisi saja tanpa menunjukkan critical thinking dan itu memang khas sekali sudah ada penelitiannya dan sudah dibandingkan. Jadi bukan hanya Indonesia, kebanyakan dari negara-negara Asia atau Asia Tenggara, kebanyakan tulisan itu penelitian menurut definisi. Monggo. Oke. Nah, kalau tidak ada, nih ke pertanyaannya Pak Parto yang tadi. Nah, di sini ini namanya